Saudaraku yang terkasih, kita bertemu lagi hari ini. Tentu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita tahu bahwa tidak mudah bagi setiap kita untuk bisa menerimanya dengan hati yang legowo. Saya ingin men-sharekan bahwa sebenarnya kita bisa menjalani hidup atau mengatasi semua cobaan yang sedang kita lalui. Saudaraku, hidup ini adalah anugerah. Kita menyadari bahwa seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang melihat hal ini, saudara merasa khawatir, ketakutan, gelisah. Apa yang harus dilakukan? Bahkan apa yang harus aku kerjakan? Rasanya ada juga yang merasa kehilangan kekuatan, hampir menyerah. Saya ingin membagikan satu kebenaran bahwa kita bisa melalui dengan kemenangan. Bagaimana caranya, Bu Ella? Sedangkan situasi kondisi ini kayak seperti ini. Mungkin semuanya menjadi serba terbatas. Saudaraku, kalau saudara mau melalui keadaan seperti ini dengan kemenangan, kita harus sadar bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Ada pencipta kita. Kalau bahasa Jawanya di dalam pewayangan tuh ada dalangin. Dalangnya manusia itu adalah Tuhan yang menciptakan. Dia yang menciptakan kita. Jadi coba hadapi situasi kondisi seperti ini dengan kesadaran bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Jadi ketika pikiran ini kita penuhi dengan kebenaran ini, bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dan kita ini berharga di matanya, maka kekhawatiran, ketakutan itu akan bergeser tempatnya. Kita panik, kita ketakutan akan hari esok, akan apa yang akan terjadi nanti. Karena pikiran kita selalu dipenuhi dengan fakta apa yang kita lihat. Sedangkan yang tidak pernah kita lihat, kita tidak pernah memikirkannya. Nah, yang tidak pernah kita lihat, kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dialah yang membentuk kita, bahkan kejadian kita. Saya membaca di sebuah buku kehidupan dikatakan kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ketika kita menyadarinya, saya percaya keraguan, ketakutan itu tergeser. Minimal sepertiga. Karena kita tetap percaya kalau di dalam pewayangan apapun yang terjadi itu tergantung dalangnya. Begitupun dengan kita, tergantung apa kata Tuhan. Sekalipun memang kita harus melakukan yang menjadi bagian kita, lakukan aja yang menjadi bagian kita. Selebihnya yang di luar kemampuan kita, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Ketika kita berusaha melakukan apa yang tidak menjadi bagian kita atau di luar kemampuan kita, pasti stres itu terjadi. Tapi ketika kita percaya, kita maksimal melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, maka hati kita akan terasa tentram. Hal yang kedua, ketika kita mau hidup dalam berkemenangan dan kita bisa, adalah sadarilah bahwa pencipta kita, Tuhan kita itu mengenal siapa kita. Saya membaca dalam buku Pemazmur itu, Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri, ya Tuhan. Engkau memeriksa aku. Saya terkejut ketika saya membaca buku itu. Saudara, ketika saya membaca kutipan itu, saya menjadi sadar. Berarti penciptaku itu mengerti keadaanku, bahkan yang bisa memahami perasaan, bahkan bahasa tetesan air mata, itu hanya Tuhan. Manusia terbatas, tapi saya mau mengajak saudara untuk kembali, untuk menyadari bahwa Tuhan mengenal kita. Dia mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Dia tahu persis ketika kita duduk maupun berdiri, ketika kita berbaring ataupun berjalan.
Dia menyelidiki hidup kita. Kita ini ciptaan yang berharga. Kita ini berharga di matanya, kata buku kehidupan. Dan saya percaya ketika setiap orang menyadari akan hal ini, apapun yang sedang kita alami sekarang, Tuhan tahu kok ini. Ketika kesadaran akan hal ini mengalir dalam hidup kita, masuk dalam pikiran kita, maka itu akan membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Karena apa? Kita tahu kita bisa bersama dengan pencipta kita, bersama dengan kesadaran bahwa Tuhan mengenal kita. Maka ada kekuatan di dalam jiwa kita. Karena bukankah kita melihat fakta yang ada dengan COVID yang sedang terjadi ini? Bagian kesehatan berkata, jangan sampai stres. Kita harus senang. Itu sudah membuktikan bahwa hati yang senang itu meningkatkan imunitas kita. Dan bagaimana caranya hati kita bisa senang? Ketika kita menyadari bahwa dalam hidup kita itu berperan dan berkuasa di atas semuanya, baru ketenangan itu mengalir. Mari saudaraku, engkau yang gelisah, engkau yang lagi bingung memikirkan apa yang harus aku buat, biarlah kesadaran ini mengalir dalam hidup kita bahwa Tuhan itu mengenal kita pribadi. Setiap pribadi dari sekian miliar manusia, penciptamu itu kenal siapa engkau sebenarnya. Mungkin pasangan kita tidak bisa mengenal diri kita seutuhnya, tetapi ada satu pribadi yang mengenal saudara dan saya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Karena dia sangat mengenal kita, dia memeriksa kita bahkan. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kembali bersemangat. Kalau seterusnya, kalau saudara ingin melalui keadaan ini dengan damai dan sejahtera, dan kita berkata kita bisa, maka kita harus sadar hal yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini di bawah kendali Tuhan kita. Saya membaca dalam buku itu, di dalam Pemazmur itu dituliskan bahwa dalam kitab-Mu Tuhan, Kau tuliskan hari-hari yang akan kulalui sebelum semuanya itu terbentuk. Ketika saya memikirkan, berarti kita itu sedang menyembah kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang sudah menggariskan hidup kita. Dia sudah menyediakan semua yang baik untuk kita. Cuma tinggal kitalah yang harus berjalan. Tuhan menginginkan kita melakukan tugas kita, dan yang di luar kemampuan kita itu adalah bagiannya Tuhan. Mari kita bekerja sama, karena iman tanpa perbuatan itu mati, dikatakan. Itulah sebabnya saya ingin menguatkan saudara. Tidak ada satupun yang bisa lolos istilahnya dari keadaan ini. Semuanya merasakan, seluruh dunia. Bangsa kita juga merasakan, kota kita juga merasakan. Tidak ada orang yang tidak merasakan. Bahkan saya tahu ada banyak orang yang ketakutan, gelisah. Bagaimana masa depan, bagaimana pekerjaan harus berhenti. Tetapi sejenak, kita kembali berdiam diri sebentar saja. Dan mulailah pikirkan bahwa kita ada di muka bumi ini karena ada yang menciptakan kita. Dan pencipta kita itu mengenal kita secara pribadi. Dan dialah yang menentukan hari-hari yang akan kita lalui. Karena apa? Karena memang kita ciptaannya. Kita ini milik kepunyaannya. Itulah sebabnya saya mempercayai Tuhan saya lebih daripada keadaan ini. Saya tahu keadaan ini memang jelek, keadaan ini tidak baik, tetapi saya tetap percaya dalam kondisi apapun juga, ketika kita menaruh di pikiran kita tentang pencipta kita, bahwa kita ini ciptaannya, bahwa pencipta kita itu mengenal kita secara pribadi, bahwa seluruh hari-hari yang akan kita lalui sampai hari ini pun itu semuanya sudah ditulis di dalam bukunya, maka itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Ketika jiwa kita tenang, kita tentram, kita bisa menikmati keadaan.
bahkan keadaan yang tidak baik pun kita bisa menikmatinya dengan syukur. Karena apa? Kita punya kekuatan, saudaraku. Saya berharap tiga hal ini akan membawa saudara dan saya untuk berkata, aku bisa, kita bisa melewatinya. Sampai ketemu.